Assalamualaikum. Kok kelas ini dingin banget sih? Kalian nggak ngerasa kedinginan, teman-teman? Dah, dingin banget ya. Kita kayak di Pulau Asia, beku nih. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mau ini dulu ya, siapin kelasnya dulu. Siapa ketua kelasnya? Kamu? Oh, ada. Boleh Adam, siapin dulu. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada sore hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih kabar hari ini? Pada ada yang sakit nggak kira-kira? Atau pada sehat semua nih? Sehat. Oh. Coba kita cek ya apakah ada yang sakit. Bapak absen dulu sebentar. Aditya Nurendra. Hadir, Pak. Ajeng. Ainun. Adam. Hadir, Pak. Kaila Salsa. Tadi Pak, Jara Aulia. ada Pak, Nasma Faizatul. Nana. Juan. Rahma. Iis Solihat. Tuku Adam. Oh udah tadi ya? Sorry. Ada yang nggak masuk temennya? Ada yang belum sebut? Apa udah semua? Udah semua ya? Sebelumnya ini mata pelajaran apa sebelum saya? Matematika. Pasti capek banget ya. Masih ke minat Pak, padahal kami nggak minat. Nggak minat bener? Emang kayak gitu sih, biasanya pelajaran yang ada minat-minatnya justru kita nggak minat. Oke, kali ini kita bakal masuk di mata pelajaran geografi, bukan geografi minat. Karena minat nggak minat tetap harus belajar geografi. Nah teman-teman, di sini saya mau minta maaf kalau kemarin saya sempet nggak masuk ya. Kemarin yang gantiin saya siapa? Ibu Kaila? Iya. Bu Kaila? Kemarin saya nggak masuk soalnya rumah saya kebanjiran, jadi saya nggak masuk. Topik hari ini berkaitan banget sama apa yang saya alami kemarin, yaitu kebanjiran. Karena hari ini kita bakal ngebahas dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, sebelum itu saya mau nanya nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat bumi dari luar angkasa, dominan berwarna apa? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Biru. Kenapa bisa begitu? Karena sebagian besar bumi 1/3. 1/3-nya itu lebih air. Benar. Jadi kalau kita lihat bumi dari luar angkasa, itu akan dominan berwarna biru dikarenakan 70% permukaan bumi itu diisi oleh perairan dan sisanya daratan. Maka dari itu bumi terlihatnya biru, berbeda dengan planet-planet yang lain. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini ada pengertian hidrosfer. Nah, yang bisa teman-teman lihat, hidrosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro atau air dan juga sphaira atau lapisan, secara harfiah berarti lapisan air. Nah, untuk definisi geografinya, lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi, sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air yang memberikan warna dominan biru terhadap bumi. Nah, tapi sebelum lanjut, Bapak mau nanya nih, kira-kira teman-teman tahu nggak ada berapa wujud air? Kalau ada yang sedap, tunjuk tangan dulu, sebut namanya. Kalau nggak, Bapak tunjuk. Ini, mbaknya dulu. tahu saya, Namanya dulu siapa? oh ya pertama nama saya Isolina. Oke, Iis. Tahu saya itu ada 3. 3, apa aja? Yang pertama sakit, Cair, terus beku, atau biasa itu, terus ini apa namanya, uap. uap. Bener. Nah, teman-teman, tadi si
Iis ya namanya. Iis sudah bilang kalau wujud dari air itu ada 3, yaitu ada padat, cair, sama uap. Nah, kira-kira teman-teman bisa nyebutin nggak wujud air yang ada di kelas ini ada apa aja? Dan juga pegang kalau ada. Cair. Selain cair kira-kira? Wah, pintar. Berarti pada merhatiin nih. Bagus. Oke, kita lanjut. Nah, nih untuk wujud hidrologi atau air. Yang pertama, ada cair yang biasa kita temui setiap hari. Biasanya ada di samudra, laut, sungai, danau, ataupun hujan. Terus ada padat berupa glaser, salju, dan es di kutub atau kriosfer. Nah, untuk yang terakhir, uap air atau kabut atau awan di atmosfer. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang nih AC. Nah, itu juga bentuk dari uap air yang menjadi gas. Oke, lanjut. Nah, untuk siklus hidrologi, Bapak mau ngasih tahu kalau air di bumi ini jumlahnya tetap. Karena air itu pada dasarnya sama aja, tapi dia cuma beda wujud aja, beda bentuk aja, tapi tetap sama. Nah, di sini ada siklus hidrologi pendek. Ada 4, ada evaporasi, kondensasi, pretisipasi, dan infiltrasi. Singkatnya gini, evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut itu naik ke atas karena adanya penguapan oleh apa? Matahari, pinter. Nah, selanjutnya ada kondensasi yang dimana air yang naik ke atas tersebut berubah menjadi gumpalan-gumpalan awan. Nah, terbentuk ke awan. Lalu yang ketiga, pretisipasi. Nah, awan tersebut memiliki kadar air yang banyak sehingga akan menjatuhkan air kembali ke permukaan bumi. Lalu pada saat dia jatuh ada 2 kemungkinan sebenarnya, ada infiltrasi dan juga ada runoff. Kalau yang kita sering temuin di daerah-daerah kota itu biasanya infiltrasinya kecil karena kan kita udah banyak permukaan yang dijadiin jalan, terus juga pembangunan gitu, dan kualitas tanahnya itu untuk meresap air tidak sebagus seperti di tempat-tempat pedesaan atau yang masih banyak permukaan berupa tanah gitu. Nah, distribusi air di bumi. Teman-teman tahu nggak kalau air di bumi itu ternyata 97% itu berupa air asin yang berada di laut dan samudra. Sisanya apa Pak? Sisanya itu 3% doang air tawar yang berada di sungai, danau, es. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia bijaklah dalam menggunakan air gitu. Jangan mubazir ngebuang-buang air karena kita tahu air tawar itu cuma 3% yang bisa kita minum ya. Emang ada yang mau minum air asin kira-kira? Nggak ada dong, Bapak juga nggak mau. Sakit nanti bener banget. Dan ini air asin itu setahu Bapak juga masih bisa dilakukan proses filtrasi, jadi masih bisa diminum juga. Cuman kan kalau emang kita minum air asin agaknya ribet ya, keluar dana, keluar peralatan segala macam, ribet, nggak semudah air tawar gitu. Nah, ini emang singkat banget karena Bapak mau ngadain games. Jadi Bapak bakal coba bagi 2 kelompok. Mungkin kamu siapa namanya? Kayla mungkin gabung sama Adam aja karena nanti bakal Bapak bikin 2 kelompok. Nah, gamesnya gimana tuh Pak? Sabar. Nah, gamesnya itu namanya tap kartu hidrosfer. Jadi, Bapak akan ngasih kesempatan masing-masing kelompok untuk milih mana kartu atau soal yang mau dijawab. Apabila jawabannya benar, maka kelompok tersebut mendapatkan poin. Nanti yang menang akan Bapak kasih hadiah. Oke, mungkin Bapak mulai aja di sekarang. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang ini. Kayla di kelompok mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kira-kira kelompok 1 ingin ngambil soal yang mana? Ada pakai waktu kira-kira? Malah bercanda ada. Jangan lama-lama karena teman-teman nungguin. Soal 1. Apa nama proses penguapan air dari permukaan tanah dan badan air seperti danau atau sungai?
Boleh, apa jawabannya? Air. Evaporasi. Yang lain gimana teman-temannya? Kok kayak nggak ada diskusi nih, Bapak lihat nih kayak individualis nih. Bapak waktuin, nggak boleh lama-lama. Bapak hitung dari 10. 10, Setuju sama ketua. 9, 8, evaporasi. Evaporasi. Oke, coba kita cek apakah benar. Apa iya evaporasi? Wih, benar. 1 poin untuk kelompok 1. Nah, lanjut nih ke kelompok 2. Kalau kelompok 2, kira-kira kelompok 2 akan milih soal yang nomor berapa? Ini juga ada nomor 9, 10, bebas tuh, mau dipilih, pilih aja. Tuh. Ini kita jawab semua, Pak. Jawab semua dong, masa Bapak yang jawab? Kan Bapak yang bikin. Ayo, yang mana kelompok 2? Bapak itu dari 10. 10, 9, 8, 7. Yang nomor 5. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Apa nama proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau padat? Apa jawabannya? Presipitasi. Yang lain udah setuju jawabannya? Setuju. Oke, apakah jawabannya benar? Presipitasi. 3, 2, 1. Wih, benar jawabannya. 1 poin buat kelompok 2. Oke, balik lagi ke kelompok 1. 4 tuh udah langsung ada ya pintunya. Kita baca dulu. Zona laut yang paling dangkal yaitu dari garis pantai hingga kedalaman 200 meter. Disebut zona apa? ZEE. Apakah jawabannya benar? 3, 2, 1. Salah. Kayaknya ChatGPT-nya belum pro nih kalau yang Bapak lihat ya, atau pakai Gemini yang gratis nih. Oke, berarti kelompok poin nggak ada, kelompok 1 nggak dapat poin tambahan. Kita move ke kelompok 2. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Kita baca dulu nih soal nomor 2. Apa istilah untuk air yang tersimpan di bawah permukaan tanah dalam aquifer? Air tanah. Udah yakin? Yakin. Bismillah. Udah lihat. Apakah jawabannya benar air tanah? 3, 2, 1. Wih, benar. Wah, masa kelompok 1 mau kalah sih dari kelompok 2? Kita move nih ke kelompok 1. Coba kelompok 1. Nomor 6, yakin? Kita baca nomor 6. Sungai yang alirannya terputus dan membentuk danau kecil berbentuk tapal kuda disebut? Yakin? Oke, dia udah ready banget nih kayaknya yang Bapak lihat. 3, 2, 1. Wih, berangkat ya. Untuk saat ini skor masih imbang ya yang saya lihat ya. Kita move ke kelompok 2. Apa udah ada? Nomor 3. Danau yang terbentuk akibat letusan gunung berapi disebut danau apa? Danau kaldera atau danau kawah? Di antara dua itu intinya ya. Udah yakin nih? Cekidot. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Kita lihat apakah jawabannya danau kaldera. 3, 2, 1. Yang benar. Coba dari menurut kelompok 1 kira-kira jawabannya mereka gimana? Kita sebutin tuh kalau lupa kalau tahu kenapa? Hutannya gitu kan karena proses terjadinya itu. Kalau kan jangan sudah di hasil pas. Ya, tapi kalau menurut opini Bapak karena kawah itu berdekatan atau beririsan dengan namanya vulkanik, benar jawabannya kawah atau vulkanik. Karena kawah itu hasil akhir dari vulkanik juga seperti Kawah Ratu yang Bapak kemarin datangi ini. Oke, buka kelompok 1. Oh ya, lupa itu sampai. Kelompok 1. 8. Oh, kayaknya udah ada persaingan ketat. Gerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh gravitasi bulan dan matahari disebut apa? Pasang satu air laut. Pasang sedot. Udah yakin nih? Oke. Gak boleh ada alasan ya ke kelompok 2 kayak tadi ya. 3, 2, 1. Wih. Kelompok 1 terpantau mengejar kelompok 2. Oke, kelompok 2. Sisa 3 soal nih. Nomor 9.
9. Kita baca. Apa istilah untuk seluruh wilayah daratan yang airnya mengalir ke satu sungai utama atau danau? Jawabannya itu das atau daerah aliran sungai. Yakin? Nggak boleh ada alasan kayak tadi ya. Nggak boleh, ini udah harus yakin jawabannya. Kita lihat nomor 9. 3, 2, 1. Wih, bener das. Ayo dong, kalau nomor 1 masa kalah. Let's go, lalu. Kita doi soal nomor 7. Nomor 7 kita baca. Apa nama lapisan di atmosfer tempat awan terbentuk karena uap air mengembun? Jawabannya adalah troposfer. Troposfer. Yakin? Oke, kita lihat. 3, 2, 1. Wih, bener. Dah, sisa 1 soal. Kelompok 2 udah siap belum jawabannya kira-kira? Oh iya, baru paham. Nah, ya. Iya, kita kasih waktu 10 detik. 5 detik jangan dong, sejam. Udah. Jawabannya El Nino, Pak. El Nino. Apakah benar El Nino? Bener nggak teman-teman kira-kira? Nilai Udah tenang. Oke, kalau kita lihat skor, kelompok 1 harus menerima kekalahan dari kelompok 2. Dia. Karena ini cuma game saja ya, Bro. Jauh ya buat kelompok 2, hadiahnya nanti di luar sama Bapak. Karena Bapak lupa bawa, tadi Bapak buru-buru. Mungkin untuk pertemuan hari ini itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugas, kira-kira teman-teman udah banyak dikasih tugas sama udah banyak? Sama Bapak nggak usah. Sama Bapak nggak usah. Yang penting minggu depan ketika ketemu Bapak, teman-teman udah belajar di rumah, udah baca-baca, dan kalau Bapak tanya bisa jawab. Itu Adam kenapa pakai kacamata? Matanya ada? ya ada minus sedikit. Oh, ada minus. Kayaknya salah kacamata. Mau Bapak sita apa gimana? Jangan dipakai di kelas kacamatanya. Apa itu Pak? Oke, mungkin karena udah sore juga, udah capek juga. Boleh teman-teman ketua kelas ditutup kelasnya? Oke, karena belajar asuh usai, alhamdulillah berdoa supaya apa yang diberikan pagi waktu masuk ke dalam otak kita. Berdoa mulai. Di Berdoa selesai. Memberi sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Dadah. Sampai bertemu minggu depan teman-teman.